Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang garis jajar dan hubungan dua buah garis yang jajar. Kalian bisa lihat juga di buku modul. Kita akan bahas tentang jenis-jenis hubungan dua buah garis. Yang pertama adalah sejajar. Dikatakan sejajar jika dua garis ini tidak pernah bertemu atau berjalan terus seperti rel kereta api tanpa pernah bertemu. Yang kedua adalah berpotongan. Jadi dua garis ini saling memotong dan bertemu di satu buah titik. Nah, ini dia yang disebut sebuah garis yang berpotongan. Yang ketiga adalah berhimpit. Garis ini dikatakan berhimpit kalau kedua garis tersebut sama nih sebetulnya. Berarti dikatakan dia berhimpit. Yang berikutnya adalah garis vertikal, kemudian adalah garis horizontal. Vertikal ada garis yang tegak ke atas, dan horizontal adalah garis yang mendatar. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedudukan kedua garis tidak dalam satu bidang dan kedua garis tersebut tidak sejajar. Kalau kalian lihat di buku, itu contoh yang pertama ada di garis AD. Mana saja yang bersilangan dengan AD yang tidak sebidang? Kita lihat bahwa EF dan HG mereka tidak sebidang dengan AD, sehingga EF dan HG juga bersilangan. Sedangkan yang lain adalah FB dengan GC, mereka juga bersilangan karena tidak satu bidang. Contoh yang lain, jika kita punya garis AC, manakah yang bersilangan? Yap, betul. Itu adalah garis FH yang bersilangan karena mereka berbeda bidang. Kita lanjut ke sifat-sifat garis jajar. Yang pertama, aksioma pertama, melalui dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat satu buah garis lurus. Kita punya titik A dan B. Kalau kita tarik garis, mereka hanya bisa dibuat satu dan tidak bisa dibuat garis yang lain. Yang kedua, aksioma yang kedua, jika ada sebuah titik di luar garis tersebut, maka hanya tepat ditarik satu buah garis jajar yang sejajar dengan garis yang pertama. Kita lihat seperti di gambar. Oke. Teorema pertama, jika sebuah garis memotong satu dari dua garis jajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Misalkan kita punya O memotong M, maka O jika diteruskan akan memotong N juga. Kemudian kita punya teorema yang kedua, yaitu jika sebuah garis jajar dengan dua garis lainnya, maka garis kedua itu sejajar. Jika K sejajar dengan M dan K sejajar dengan N, maka M dan N akan sejajar juga. Kita lihat hubungan sudut yang terjadi nih. Sudut-sudut yang terjadi jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain. Kita punya interior, kita lihat A, B, C, D itu ada di tengah-tengah garis M dan N yang sejajar, disebut interior atau dalam. Kemudian kita lihat eksterior, eksterior mereka berada di luar. AB ada di sisi luar dari N dan M ada di sisi luarnya ada C dan D. Kalau kita pindahkan lagi, kita lihat tuh di berseberangan. Berseberangan itu artinya mereka dibatasi sebuah garis lain. Nah, kita lihat C dan D saling berseberangan, A dan B juga saling berseberangan. Kita pindahkan, ini disebut berseberangan di dalam. C dan A berseberangan, D dan B berseberangan di dalam. Oke, kita punya sudut-sudut khusus. Kita katakan sehadap jika mereka menghadap arah yang sama, contohnya A1B1, A2B2, A3B3, dan A4B4. Dan sudut-sudut yang sehadap ini memiliki besar ukuran yang sama. Jika yang satunya 30, maka yang satunya juga akan 30. Yang satunya 50, maka yang lainnya juga akan 50. A1 30, maka B1 juga akan 30, begitu seterusnya. Sudut dalam yang berseberangan. Kita punya lihat A4 dan B2 dia dalam dan berseberangan, B1 dan B3 dia dalam dan berseberangan. Besar sudutnya adalah sama. Jadi kalau dalam berseberangan, maka ukuran besar sudutnya akan sama. Kalau luar berseberangan, kita ambil contoh ada A1 dengan A3, kemudian A2 dengan A4. Ukuran sudutnya juga mereka sama, karena
semua yang berseberangan itu akan sama ukurannya. Maka kalau yang satunya tadi 50, yang lainnya juga akan 50. Kemudian dalam sepihak adalah mereka di dalam dan ada di sisi yang sama. Contohnya adalah A3 dengan B2, dengan A4 dengan B1. Oke, kalau dalam sepihak ini mereka saling berpelurus, maka jumlah sudutnya harusnya 180, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya sama, kalau dijumlahkan 180. Kemudian ada luar sepihak. Ini mirip dengan yang dalam sepihak, tapi mereka ada di luar, yaitu A1 dengan B4. Kemudian ada A2 dengan B3. Besar sudutnya sama dengan sebelumnya, yaitu kalau dijumlahkan mereka akan 180. Ingat, kalau dijumlahkan 180, berarti A2 ditambah B3 jumlahnya adalah 180 derajat.